kita lanjutkan dengan bagaimana kita mengukur resiliensi ya. Jadi kita sekarang bicara pada bagian yang ini. Oke. Ketika kita ingin mengukur resiliensi ya, ini adalah konsep yang paling banyak digunakan ya. Dan perlu dicatat bahwa resiliensi itu ya, bisa digunakan satu untuk keperluan perencanaan ya. Perencanaan ya, itu yang sekarang ada di data BNPB. Kemudian kedua untuk data evaluasi ya. Oke. Nah, jadi misalkan BNPB punya yang disebut dengan Tagana, tangguh bencana ya. Nah, itu yang ada di peta Inaris, itu beberapa lokasi telah memiliki indeks resiliensi atau tingkat ketahanan ataupun tingkat ketangguhan ya. Tingkat ketangguhan dan itu dilihat dari multi bencana. Jadi terhadap gunung api, terhadap banjir, terhadap longsor dan seterusnya. Nah, jadi itu artinya begini, di desa tangguh bencana atau di informasi resiliensi tersebut, kalau bencana tersebut terjadi ya, bencana tersebut terjadi itu yang kita sebut sebagai hazard event ya. Jadi Anda bisa lihat di PPT-nya, jadi jika saat bencana terjadi, nah kita mengukur seberapa besar ya, atau ini disaster threshold ya. Kejadian tersebut disaster threshold, misalnya saat di bulan-bulan basah, di bulan-bulan Oktober tiba-tiba terjadi banjir. Banjir terjadi, yang jadi pertanyaan seberapa besar dia akan kembali menjadi tangguh. Nah, seberapa besar dia kembali itulah yang kita ukur sebagai resilient index, atau bagaimana kita mengukur resilient. Ya, seberapa besar itu tentu tergantung dengan waktu ya, berjalan dengan waktu. Misalnya kita contoh aja banjir, bencana banjir. Oke. Daerah tersebut ya, kawasan pertanian, kita punya area pertanian atau pemukiman lah, rumah-rumah yang tinggal di pinggir sungai ya. Ini misalkan hujan ada hujan 5 hari, ini previous information-nya. Ada hujan 5 hari berturut-turut ya, 5 hari. Kemudian di sini terjadi banjir ya. Oke. Nah, yang paling sederhana sebetulnya berapa air kembali posisi surut ya. Berapa air kembali surut. Jadi pada saat mengalami kebanjiran ya, ini berapa lama dia mengalami surut. Oke. Dia bisa 2 hari, dia bisa 3 hari dan seterusnya. Nah, kemampuan dia kembali ke posisi surut itulah kita sebut sebagai kemampuan resilient. Tapi kembali kita ukur, yang diukur adalah human-nya atau masyarakatnya. Itu. Jadi pada saat masyarakat yang tinggal di situ ya, pada saat terjadi bencana banjir, dia pasti akan turun. Karena pada saat bencana banjir kita tidak bisa pergi kemana-mana, itu mudahnya. Tapi kemudian berapa lama kita bisa pergi lagi? Semakin cepat dia bisa keluar dari lokasi banjir, maka dia semakin tinggi kemampuan resiliennya, semakin tangguh. Gitu. Tetapi kalau dia cukup lama ya malah makan tidak kembali. Jadi ini adalah kondisi awalnya, tidak kembali misalnya setelah banjir, oke. Ya, misalnya begini, di situ ada pasar ya. Pada saat terjadi banjir, kita ukur dari pendapatan di pasar. Pasar tersebut adalah pasar harian, lain kalau pasarnya pasar mingguan. Di pasar tersebut satu hari pedagang bisa menghasilkan uang 100.000. Oke. Jadi dia pedagang harian. Nah, pada saat terjadi banjir satu hari ya, dia tentu dari 100.000 ini dia bisa menyimpan uang 50.000. Ini untuk keperluan sehari-hari dia. 50.000 ini ya, cukup untuk hidup misalkan dia 3 hari. Oke.
Jadi dari keuntungan 50.000 ini untuk belanja kembali, ya ini untuk belanja barangnya, dan 50.000 ini keuntungan dia. Cukup untuk 3 hari. 50.000 ini disimpan. Sekarang kejadian banjir. Banjir kejadian di situ. Ketika banjir 1 hari, otomatis dia kehilangan uang. Ya, dia tidak bisa mendapatkan uang 100.000. Tetapi dia masih bisa hidup. Artinya kalau banjir 1 hari, ini 1 hari, ini 1 hari, ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Di hari kedua, ketika kering, dia bisa berjualan kembali. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa mendapat 100.000? Nah, kondisi ini dipengaruhi kondisi masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat sekitar tersebut, yang tadinya yang berbelanja nih, 100.000 dapat dari 10 pelanggan, oke. Yang bisa belanja, sekarang hanya tinggal 8 pelanggan. Maka otomatis dia hanya mendapatkan uang, ya, dia hanya mendapatkan uang sebesar 80.000. Nah, dari 80.000 ini otomatis dia hanya mendapatkan uang 30.000. Oke. Jadi berarti misalkan dia bisa membayarkan 15.000 1 hari, maka kemampuan dia untuk hidup, ya, dia tinggal perlu waktu sampai 5 hari ke depan. Tapi sekarang apa yang terjadi kalau banjir sampai 3 hari? Banjir sampai 3 hari, maka otomatis uang yang 60.000 ini digunakan untuk resiliensi. Tidak, posisi ada di sini. Kalau banjirnya berlanjut, ya, banjir berlanjut, uang yang ini modal, ini bisa dijadikan sebagai biaya hidup dia. Artinya apa? Pada saat banjir kering dari ke-7, dia akan sulit untuk kembali ke posisi yang awal. Dia perlu waktu kembali mengumpulkan uang untuk bisa kembali berjualan di awal. Oke. Nah, ukuran-ukuran seperti inilah yang kita coba ukur sebagai konsep resilience sendiri. Simpel seperti itu, tapi sebetulnya seperti apa sih persamaan itu kita gunakan? Oke. Yang tadi saya jelaskan, ini contohnya menggunakan, Anda bisa lihat di PPT yang sudah saya sediakan, ya. Kita selalu bicara kondisi awal. Ini kondisi awal, dan ini adalah kondisi pasca bencana, ya. Jadi kalau dia low, ya, kondisi awalnya sudah low, ya tadi, ya, modalnya tadi 100.000. Jadi ini misalkan nanti di sini yang ada hanya punya modal 100.000, ini dia punya modal 200.000, ini punya modal 300.000, ya. Bayangkan ada penjelasan tadi keuntungannya. Artinya apa? Semakin, maaf, terbalik. Ini kerentanan rendah itu berarti dia punya kapasitas adaptif yang tinggi, 300-100.000, ya. Dia sangat rentan. Jadi pedagang dengan pendapatan harian 100.000, ya, itu sangat rentan dibandingkan dengan yang bisa menerima pendapatan 300.000. Oke. Nah, artinya apa? Pada saat dia eksposur tadi shock, jadi ada shock, ada stres. Shock itu kejadian bencana banjir atau kejadian bencana pada saat terjadi. Kalau stresor ini sifatnya adalah antropogenik, ya. Jadi dia perlahan datangnya baru kemudian terjadi. Oke, kembali ke sini. Nah, bagaimana kita mengukur resiliennya? Jadi sangat tergantung pada tingkat kebencanaan tadi, ya. Tingkat kebencanaan tadi, kalau tadi saya jelaskan banjirnya selama 5 hari, ya, maka otomatis dia dalam worst. Tapi kalau banjir 3 hari, maka dia sifatnya adalah tidak begitu worst, ya. Kemudian dia kemampuan recovery-nya. Oke, berapa lama dia mengalami kejadian banjir tersebut. Dan pada akhirnya, ya, kita akan mengukur sebagai improvement. Jadi kita improve, ya, kemampuannya tadi, apakah melalui permodalan misalnya, ya, ataupun fasilitas infrastrukturnya. Tadi di bagian kerentanan sudah sempat kita perlihatkan bagaimana kita mengukur parameter-parameter tersebut. Oke, ya. Jadi ini adalah seperti dijelaskan tadi bagaimana kita melihat low, improve, dan seterusnya. Dan ini semua nanti kita bentuk, jadi Anda bayangkan semua target mengukur resiliensi itu. Ini apa yang indikatornya? Apakah indikator ekonomi? Kalau kita mengacu pada Sendai Framework, ya, ekonomi terhadap GDP. Nah,
indikator ini ya, indikator dari kejadian ini, misalkan ini sebut dengan PDB, produk domestik bruto, ataupun kalau untuk daerah sebut dengan PDRB, produk domestik PDRB bruto, produk domestik regional bruto. Bisa dihitung, nanti ada perhitungan selanjutnya, tapi kita lihat aja nanti berapa PDRB, perubahan PDRB atas kerugian. Dan kalau sudah bicara PDRB, maka kita bisa menggunakan pendekatan di dalam aspek ekonomi itu ya. Jadi cara mengukur resilience sendiri, seberapa besar nih, ini hanya satu hari satu kejadian banjir. Kita memiliki data yang kerugian di sini, tapi pada akhirnya dalam 1 tahun. Karena kita tahu bahwa banjir itu kan terjadi misalkan di bulan-bulan basah, tidak sepanjang tahun kejadian banjir. Dari 1 tahun ya, 1 tahun ini 1 tahun ini mungkin banjirnya 3 bulan. Tapi apakah efek 3 bulan ini mengurangi terhadap PDRB ya? Anda silakan baca apa itu PDRB. Oke, tugas Anda adalah cari definisi PDRB dan ini tuliskan di pointer tugas ya. Oke.